Kurikulum 2013 3.5 kelas 9 SMP. Assalamualaikum semuanya. Kita akan memasuki materi, silakan disimak sampai akhir. Keberagaman masyarakat di Indonesia. Keberagaman Indonesia mengisyaratkan adanya suatu persatuan dari perbedaan. Persatuan ini menjadi hal yang sangat penting bagi bangsa Indonesia dan tidak dapat diubah oleh siapapun. Untuk mewujudkan persatuan dalam satu keberagaman, diperlukan sejumlah prinsip. Kita akan membahas dua prinsip penting, yakni Bhinneka Tunggal Ika dan wawasan Nusantara. Permasalahan keberagaman dalam masyarakat di Indonesia. Masalah yang dapat muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia adalah konflik. Permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Sujono Suekanto mengemukakan 4 faktor yang dapat menyebabkan terjadinya konflik dalam masyarakat, yakni perbedaan antar individu, perbedaan antar budaya, perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial. Masalah keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Sujono Suekanto menyebutkan 5 bentuk khusus konflik atau pertentangan yang terjadi dalam masyarakat. Kelima bentuk konflik atau pertentangan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, konflik pribadi. Yang kedua, konflik ransial. Yang ketiga, konflik antar kelas-kelas sosial. Yang keempat, konflik politik. Yang kelima, konflik internasional. Kemarin kita sudah belajar tentang keberagaman masyarakat di Indonesia. Nah, jadi keberagaman Indonesia itu sangat unik dan menarik. Indonesia terdiri dari berbagai suku, bangsa, agama, ras, dan golongan. Dengan lebih dari 7.000 pulau dan 300 suku. Keberagaman ini menjadi salah satu kekayaan dan keunikan tersendiri bagi Indonesia. Keberagaman ini mencakup berbagai aspek mulai dari bahasa, adat istiadat, makanan, pakaian tradisional, hingga musik dan tarian. Namun, keberagaman ini juga menuntut toleransi dan pengertian yang mendalam antar warga negara. Meskipun berbeda-beda, semua elemen masyarakat Indonesia dapat hidup berdampingan dengan damai dan saling menghargai. Itulah sebabnya mengapa semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika atau berbeda-beda tetapi tetap satu sangat penting dalam konteks kehidupan sosial di Indonesia. Namun, keberagaman masyarakat Indonesia juga membawa tantangan dalam hal pembangunan dan pemerataan. Dengan kondisi geografis dan budaya yang beragam, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kebijakannya dan program pembangunan dapat mencapai semua lapisan masyarakat. Secara keseluruhan, keberagaman masyarakat di Indonesia adalah sebuah kekayaan yang harus dijaga dan dipertahankan sekaligus menjadi tantangan dalam membangun bangsa yang lebih baik dan adil. Dapat kita lihat di PPT bahwa ada 2 prinsip, yaitu Bhinneka Tunggal Ika dan wawasan Nusantara. Melalui Bhinneka Tunggal Ika, bangsa Indonesia mengakui bahwa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri atas berbagai suku, ras, agama, bahasa, dan adat istiadat. Perbedaan dan keberagaman bukan menjadi pemisah antar masyarakat Indonesia. Sedangkan wawasan Nusantara sebagai wawasan bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya mewujudkan. Baiklah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Permasalahan masyarakat di Indonesia. Masalah yang dapat muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia adalah konflik. Ada yang tahu itu konflik apa? Berikut contohnya. Dapat dilihat di sini ada sebuah konflik yang sedang demo dan lain-lainnya. Dan juga Sujono Suekanto mengemukakan 4 faktor yang menyebabkan terjadinya konflik dalam masyarakat, yakni pertama, perbedaan antar individu,
perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan juga perubahan sosial. Selanjutnya, Suejonyo Suekanto menyebutkan 5 bentuk khusus konflik atau pertentangan yang terjadi dalam masyarakat. Yang pertama, konflik pribadi. Yang kedua, konflik rasial. Yang ketiga, konflik antar kelas-kelas sosial. Yang keempat, konflik politik. Yang kelima, konflik internasional. Nah, bulan kemarin kita sudah di fase konflik politik, di mana adanya konflik oleh pendukung si A, si B, dan juga si C, ya kan? Selanjutnya, konflik apa saja sih yang kalian sudah alami di kehidupan kalian selain konflik politik? Baiklah, selanjutnya kalian akan menonton video. Lalu, kalian silakan diskusikan oleh teman sebangku kalian. Nanti ibu kasih waktu 5 menit dan kalian akan maju mempresentasikan hasil jawaban kalian di depan kelas. Sebagai orang Indonesia, kita sering membanggakan betapa beragamnya negeri ini. Itulah juga kenapa kita diharusin jaga kerukunan biar keragaman ini nggak bikin berantem. Sampai-sampai banyak yang ngelarang untuk membahas SARA. Apa sih SARA ini? Kenapa kasusnya bisa berbutut panjang dan bikin orang perang? Pendeknya, SARA adalah singkatan dari 4 kata ini. Keempat hal tersebut amat beragam di Indonesia. Sayangnya, keragaman suku, agama, ras, dan antar golongan yang harusnya jadi kebanggaan Indonesia malah kadang dipakai buat saling menghina. Makanya, saat bahas tentang SARA, orang bisa jadi sensitif. Padahal bahas SARA itu wajar-wajar aja dan malah penting buat kita bisa ngakuin dan nerima perbedaan. Jadi, kenapa sih kita susah akur? Simpelnya banget, ada sebuah teori yang menjelaskan fenomena ini. Teori ini ngegambarin gimana identitas kita terbentuk berdasarkan kelompok yang dekat dengan kita. Jadi, setiap orang itu suka berkelompok. Misalnya, kita ketemu sekelompok orang yang dari suku atau ras sama, punya agama sama, atau golongan yang sama. Saat udah ketemu, kelompok ini jadi sumber rasa bangga dan harga diri kita. Saat identitas kelompok ini udah melekat banget dalam hidup kita, biasanya kita bakal mikir kalau kelompok kita lah yang terbaik. Gak jarang caranya ini lewat membandingkan dengan kelompok lain, bahkan sampai menjelek-jelekan kelompok lain. Sedihnya terkadang pandangan akan kelompok lain ini gak ada dasarnya. Akhirnya dengan menumpuknya asumsi negatif, banyak kelompok yang saling gak suka dan akhirnya berantem. Perselisihan ini makin diperparah sama banyak faktor. Jadi, kalau kita nggak segera benerin negara yang diperjuangin sama para pahlawan kita, bisa-bisa negara ini nggak akan bertahan lama. Di seluruh dunia, banyak konflik yang muncul berkaitan dengan hal-hal ini. Lebih sedihnya lagi, di Indonesia juga makin sering muncul bibit-bibit perpecahan. Belakangan ini kita sering dengar berita tentang pelecehan suku dan ras tertentu di Indonesia. Akhirnya, kebencian antar kelompok-kelompok yang beda pun makin menjadi-jadi. Tentunya kita nggak mau Indonesia terpecah belah kayak gini. Munculnya perbedaan dalam masyarakat itu wajar. Jadi, nggak ada salahnya untuk kita saling memahami satu sama lain. Caranya yang paling gampang adalah mempelajari kelompok yang berbeda dari kita. Ini bisa kita lakuin dengan ngobrol atau baca-baca. Asal sumbernya terpercaya dan nggak ngompor-ngomporin. Dengan begini kita bisa mengerti jalan pikiran mereka dan sadar kalau semua perbedaan yang kita punya emang gak bisa dipungkiri. Dan toleransi dibutuhin banget buat bisa nerima perbedaan dengan lebih lapang dada.
Jadi bahasa Re itu nggak ada salahnya. Dan kalau dipikir-pikir justru malah baik karena bikin kita jadi saling mengenal, tahu apa aja perbedaannya, dan nyari titik temu yang enak buat semua orang. Asalkan ngebahasnya dengan tetap nunjukin rasa hormat, berpikiran terbuka, dan tentu aja bertoleransi. Dan seperti biasa, terima kasih. Sesudah kalian menonton video di samping, kalian akan dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama itu menjawab pertanyaan yang pertama, yang kedua dan menjawab pertanyaan kedua. Nanti akan dipresentasikan ke depan untuk jawabannya.